Makanan terakhir, di sebuah desa terpencil yang masih kental dengan kepercayaan mistis, hiduplah sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan 3 orang anak. Anak pertama, Anissa, seorang gadis berusia 15 tahun yang bertanggung jawab mengurus adik-adiknya, Bimo yang berusia 13 tahun, dan Rian yang masih 8 tahun. Setiap hari, orang tua mereka pergi ke kebun sejak pagi dan baru pulang sore, meninggalkan mereka bertiga di rumah. Ibu mereka selalu berpesan agar mereka berhati-hati terhadap warga desa yang sering memberikan makanan secara tiba-tiba. Kalau ada yang memberi makanan, terima saja. Tapi jangan dimakan. Tunggu sampai orang itu pergi, lalu buang, pesan ibunya dengan suara tegas. Namun, suatu hari mereka melanggar larangan itu. Siang itu, ketika perut mereka mulai keroncongan, seorang wanita tua datang membawa sepiring nasi kuning dengan lauk ayam. Perempuan itu tersenyum ramah, wajahnya dipenuhi keriput yang seperti menyimpan sesuatu di balik kelembutannya. Kalian pasti lapar, orang tuamu belum pulang, kan? Makanlah ini, katanya dengan suara lembut. Anissa ragu sejenak, tapi bau makanan itu begitu menggoda. Apalagi Bimo dan Rian sudah tidak sabar. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga pun memakan makanan itu sampai habis. Malamnya, Bimo mulai mengeluh sakit perut. Wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dingin. Dan ia terus mengerang kesakitan. Dalam hitungan hari, sakitnya semakin parah. Orang tua mereka sudah berusaha mencari pertolongan, tetapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Berbulan-bulan berlalu, tubuh Bimo semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat kehijauan. Di tengah penderitaan adiknya, Anissa mulai melihat sesuatu yang mengerikan. Setiap malam, bayangan hitam selalu berdiri di pojok ruangan, mengawasi mereka dengan diam. Sesekali, bayangan itu melayang mendekati Bimo. Seakan membisikkan sesuatu di telinganya. "Siapa kau?" bisik Anissa suatu malam. Saat ia memberanikan diri berbicara pada makhluk itu, bayangan itu tak menjawab, hanya tertawa pelan, suara yang terdengar seperti bisikan ribuan nyamuk. Saat Bimo semakin dekat dengan ajalnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Cahaya lampu terasa redup, suara-suara bisikan terdengar dari luar rumah, dan pintu kamar Bimo sering terbuka sendiri. Sampai akhirnya, pada malam itu, malam di mana Bimo meregang nyawa, Anissa melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Di ujung tempat tidur, bayangan hitam itu berdiri lebih dekat dari biasanya. Dengan tangan panjangnya yang menyerupai akar pohon, ia meraih tubuh Bimo yang semakin lemah. Saat Anissa ingin berteriak memanggil adiknya, bayangan itu menoleh, matanya kosong, bagaikan 2 lubang hitam pekat yang menakutkan. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat dan menutup mulut Anissa dengan tangannya yang dingin dan berbau tanah. Rasa sakit luar biasa menjalar di tenggorokannya. Ia merasakan cairan hangat mengalir dari mulutnya, darah. Saat Anissa mulai kehilangan kesadarannya, ia melihat bayangan itu membawa Bimo pergi, perlahan menghilang dalam kegelapan. Pagi harinya, orang tua mereka menemukan Anissa tergeletak di lantai dengan darah mengering di sudut bibirnya, sementara tubuh Bimo sudah tak bernyawa. Sejak hari itu, Anissa menjadi anak yang sangat pendiam. Ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga adiknya. Ia pun merasa ketakutan akan sesuatu yang masih mengintainya. Terkadang ia mendengar suara-suara aneh di luar rumah saat malam tiba.